Pertama, pertanyaan ini akan saya tujukan kepada Bapak Sigit Pramono selaku founder Jazz Gunung Indonesia terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Sigit. Mic-nya belum on? Belum. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Alhamdulillah Bapak bisa hadir di sini untuk menemani kita di acara press conference Jazz Gunung Bromo 2024 yang akan diselenggarakan bulan depan ya Pak ya. Bapak, seperti yang kita ketahui nih Pak, ada beberapa festival jazz gunung yang sudah berlangsung dan akan berlangsung nih Pak. Ada Jazz Gunung Slamet itu sudah bulan Mei, kemudian Jazz Gunung Bromo yang nanti akan berlangsung di bulan Juli, Jazz Gunung Ijen, Jazz Gunung Burangrang. Dari tagline acara, kenapa Jazz Gunung Bromo menjadi yang paling romantis dibanding festival jazz yang lainnya? Apakah jazz gunung yang lain itu ada yang lebih romantis atau apa tagline-nya Pak Dir? Boleh dijelaskan Pak, izin. Silakan. Baik, sebetulnya kalau tagline itu untuk yang tempat-tempat tertentu itu berganti-ganti ya. Tapi intinya kami di dalam menyelenggarakan suatu perhelatan jazz ini, kita menggabungkan antara pertunjukan musik jazz yang bermutu dan tempat yang indah. Ya. Karena memang tujuannya dari awal ketika saya, Mas Butet, Mas Jaduk, dan istri saya, kita berempat mendirikan Jazz Gunung ini adalah kita ingin menyelenggarakan jazz yang biasa. Kalau saya disuruh bersaing sama Pak Peter Gonta, nggak mampu lah. Ya, karena beliau kan jazznya jazz konglomerat ya, jazz besar sekali. Nah, kami ini jazz UMKM lah. Ya. Tapi kami ingin sesuatu yang berbeda. Apa bedanya? Diferensiasinya adalah kami menyelenggarakan di tempat-tempat destinasi wisata. Ya. Sehingga dua, kita bisa juga mengangkat, mengapresiasi musik jazz terutama, tapi juga kita ikut mempromosikan tempat wisata itu sendiri. Ini yang berbeda dengan yang lain ya. Seperti diketahui, kita mulai 3 tahun setelah Java Jazz, karena waktu saya di BNI dulu, kita bank yang menyponsori Java Jazz. Ya. Terus saya pikir-pikir, ini Pak Peter Gonta aja bisa bikin, masa saya nggak bisa bikin sih? Nah, kita bikin tapi dengan kelas yang berbeda, ya kan? Tapi yang penting berbeda. Di dalam pemasaran berbeda itu penting kan, betul nggak? Ya. Jadi makanya kami menyelenggarakan nuansanya adalah nuansa etnis, ya. Jazz, karena apa kata Mas Jaduk waktu beliau masih ada dulu mengatakan jazz Indonesia nggak ada. Jelas karena jazz ini musik yang kita impor, ya. Tapi jazz dengan nuansa etnik Indonesia ini yang terus akan kita kembangkan melalui Jazz Gunung ini. Ya, di Indonesia ada 128 gunung, ya. Jadi kalau baru 5, saya kira kesempatan untuk Jazz Gunung yang lain masih banyak. Berarti tidak menutup kemungkinan Jazz Gunung Indonesia juga akan merambah ke 100 sekian gunung ya Pak ya? Ya, dan kita akan ke yang menarik tahun ini, nanti kita akan di Jazz di Gunung Tuhan. Oh, di mana itu Pak? Jazz Gunung Tuhan itu ada di Labuan Bajo. Oh, Golomori, di Golomori. Golomori itu artinya Gunung Tuhan. Kita akan menyelenggarakan jazz di Labuan Bajo. Luar biasa sekali. Berarti bisa menghidupkan UMKM yang ada di sekitar pariwisata yang ada di sekitar gunung tersebut ya Pak ya. Salah satunya ya di Gunung Bromo tersebut. Justru itu yang menjadi poin penting dari adanya Jazz Gunung Indonesia ini. Bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat ya. Tepuk tangan dong untuk Jazz Gunung Indonesia. Baik, Jazz Gunung Bromo juga nih Pak, menyelenggarakan festival ini kan udah yang ke-16 kali Jazz Gunung Bromo. Yang 2024 ini yang udah 16 kali. Sudah pasti kan peran Jazz Gunung Bromo terhadap industri musik dan pertunjukan itu sangat penting Pak, bagi sekitar yang tadi kita udah sampaikan. Bentuk konsistensi seperti apa sih Pak sebenarnya yang sudah dijalankan oleh Jazz Gunung Bromo atau Jazz Gunung Indonesia sendiri sejauh ini? Apa ada program khusus atau lokakarya mungkin, atau mungkin ada kolaborasi dengan musisi lokal gitu Pak? Ya, jadi kami yang pertama menyelenggarakan pertunjukan musik itu terus terang kalau hanya mengandalkan dari tiket aja kan nggak bisa ya. Makanya kami dapat dukungan dari perusahaan-perusahaan yang sangat peduli terhadap pengembangan
musik dan destinasi wisata seperti BCA. Nanti BCA akan menjelaskan ya, karena kami didukung oleh BCA dan juga sponsor yang lain dan media ya, banyak sekali yang mendukung kami ya. Tapi konsepnya sederhana aja sebetulnya. Kita tidak pernah muluk-muluk. Kita ingin ketika menyelenggarakan pertunjukan ini ada tetesan ekonomi yang bisa ke seluruh masyarakat pendukung kegiatan ini ya. Jadi kita tidak melulu mencari keuntungan saja, tapi kita ingin selalu berbeda. Ingat ya, setelah kita 16 tahun lalu menyelenggarakan Jazz Gunung, setelah itu bermunculan jazz di tempat terbuka. Karena waktu pertama kali kami di tempat terbuka, umumnya jazz kan di gedung konser, di dalam tempat-tempat tertutup ya. Kami menyelenggarakan di tempat terbuka. Ya, jadi setelah itu muncullah jazz yang lain, ada jazz tepi sawah, jazz tepi kali gitu ya, jazz di atas angin, di bawah angin, saya nggak tahu ya. Itu banyak sekali yang itu, dan ini menandakan bahwa apa yang kami lakukan juga akhirnya menginspirasi orang untuk bisa menggerakkan kegiatan perekonomian melalui musik dan kegiatan pariwisata. Ya, ini yang kami, inspirasi ini yang mendorong kami terus untuk bisa bertahan untuk penyelenggaraan ini ya, sehingga kami berharap ini terus menular kemana-mana ya. Karena negeri ini negeri yang terlalu indah ya, yang sangat perlu kita syukuri, dan juga kita itu punya bakat musik yang luar biasa ya. Saya pikir bangsa Indonesia bakatnya atau DNA-nya di seni, bukan di olahraga. Mohon maaf ya. Baik. Oke, kalau begitu Pak, ada yang ingin saya tanyakan juga nih Pak. Melihat kita juga perkembangan musik jazz, baik itu di anak-anak zaman sekarang gitu ya, Gen Z, juga banyak juga peminatnya untuk musik jazz. Sejauh ini nih Pak, apa sih Pak yang sudah Jazz Gunung Indonesia lakukan untuk berkolaborasi antara musisi jazz legend dengan musisi mudanya? Baik, Bapak. jadi beberapa tahun yang lalu kita sudah menginisiasi untuk kita juga memberikan kontribusi kepada generasi pemusik yang masih muda ya. Kita udah mulai beberapa tahun lalu, dimulai dengan Mas Bintang Indriarto. Waktu itu ya kita menyelenggarakan semacam workshop untuk musisi muda. Ya, kita waktu itu namanya, karena Mas Bintang yang waktu itu yang mengomadani, kita namakan acaranya Bintang Mencari Bintang. Ya, gitu. Kali ini kami juga menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Nanti Bagas yang akan menyelenggarakan lebih jauh ya. Kami ingin terus membantu untuk anak-anak muda ini juga bisa tampil seperti seniornya ya kan. Karena kalau tidak nanti kita menyelenggarakan acara jazz akhirnya 4L ya. Lu lagi. Jadi yang tampil tidak bervariasi. Jadi kita ingin ada regenerasi dalam penampil atau seniman-seniman musisi di bidang jazz ini. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Apa rencana jangka panjang dari Jazz Gunung Indonesia sendiri ini untuk terus memajukan dan mempertahankan minat terhadap musik jazz di kalangan generasi muda? Karena kalau dari tahun ke tahun yang saya lihat juga ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, peminat dari musik jazz ini juga cukup banyak di kalangan anak muda saat ini. Ya, jazz ini peminatnya sebetulnya lintas umur, lintas generasi ya, dan bahkan lintas genre ya. Kita pernah kolaborasi antara pemain jazz dengan dangdut misalkan, kita pernah dengan campur sari juga pernah, karena kita pernah mengundang Mas Didi Kempot almarhum dulu ya. Tampil aja, karena jazz itu menurut saya paling cair ya, tanpa banyak sekat ya, jadi semua bisa melakukan jam session dengan sangat mudah dengan jazz ini ya. Jadi saya pikir kita akan terus mengarah seperti itu ya, artinya kita mengundang juga pemain-pemain yang muda, karena penonton kami juga yang muda banyak nih. Kalau dilihat dari video sepotong tadi pun juga anak-anak mudanya bahkan lebih banyak, yang tua juga ada gitu. Yang pertama karena yang menyelenggarakan juga udah tua gitu. Nah, makanya ada Mas Mujiono, ada Mbak Ermi Kulit, nanti ada Mbak Vina Panduwinata juga yang di generasi saya gitu ya. Jadi kita semuanya senang lah, artinya semua kita cintai semuanya, ya kan? Gitu Mas, diberi kesempatan semuanya. Pokoknya jazz yang paling musik yang paling merdeka, ya kan?
paling merdeka dan nanti romantis di Gunung Bromo ya Pak. Ya. Balik lagi ke romantis di Gunung Bromo. Ya. Baik, terima kasih banyak. Sebentar, romantisnya itu sebetulnya begini. Ya, kita menyelenggarakan jazz gunung ini di 2000 meter di atas permukaan laut ketinggiannya ya. Jadi tolong nanti jangan salah kostum nih. Ya. 2000 meter DPL. Ini kalau malam sudah lewat isya gitu suhu bisa di bawah 10 ya. Jadi jangan lupa pakai pakaian yang hangat ya gitu. Dan ini banyak penonton yang menggunakan kesempatan nonton jazz gunung ini untuk tampil memanfaatkan pakaian-pakaian musim dinginnya yang sudah nganggur gitu. Jadi bawa ke Bromo untuk menyaksikan jazz ya itu. Jadi pakaian winter akhirnya terpakai lagi gitu ya. Perlu di notes mungkin ya Pak nanti ya, ya Pak ya. Mereka akhirnya ada kedinginan ya berdekat-dekatan ya jadi lebih apa namanya? Oh itu yang romantis gitu. Poinnya. Ya jadi romantis bukan rokok makan gratis bukan. Bukan. Baik, terima kasih banyak Bapak Sigit Pramona. Tepuk tangan dong buat Pak Mama Vina Panduwinata. Halo, selamat siang menjelang sore Mama Vina Panduwinata. Selamat siang. Apa kabar? Panggilnya aja udah Mama. Di situ di sana kelapa muda, di sini kelapa santan. Iya. Tapi awet muda kan Mama. Masya Allah, alhamdulillah. Mama Vina Panduwinata, gimana nih persiapan untuk jazz Gunung Bromo 2024? Ada spesial persiapan khusus nggak? Apa ini yang keberapa kali udah diundang oleh Jazz Gunung Bromo? Sebelumnya saya mau terima kasih loh sama Pak Sigit. Masya Allah, saya kenal dari mulai kita kan sempat dekat ya, sempat dekat bukan pacaran ya, salah. Oh ya, dekat, dan pada saat itu Bapak belum mulai dengan jazz gunung ini ya. Kalau waktu itu kita banyak ngobrol di 2006, masih karena belum ada itu ya. Nah, saya terima kasih banyak karena berarti nanti saya di Jazz Gunung Bromo ini adalah yang kedua kali, karena saya pernah juga diundang untuk ikut di Ijen. Kalau nggak salah di Ijen ya. Betul ya Pak Sigit, masih ingat ya, kita di situ sama-sama. Tahun berapa itu? Baru hujan kan ya Pak, terus kita pindah ke dalam betul. Tahun berapa itu Mama kalau boleh tahu? Tahun seberapanya Neng? Pokoknya udah. Ya pokoknya itu aja deh ya. Udah cukup. Ini kali kedua aja ya. Ini yang kedua, dan aku senang banget bahwa adanya jazz gunung ini, karena kita semuanya sadari bahwa bukan hanya bernyanyi dan bermusik di situ, tapi kita juga sebagai musician di sini mengajak orang-orang banyak untuk menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di Indonesia ini gitu kan. Jadi itu yang paling pertama, saya mau terima kasih sama Pak Sigit dan yang senang hati. Ya Pak ya, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun. Juga alhamdulillah kita diundang ya hari ini. Terus kalau masalah persiapan, saya rasa sih kalau masalah persiapan kita tuh selalu mencoba untuk bersiap-siap ya. Mau event kecil ataupun event yang besar, itu kita selalu mencoba untuk siap melakukan sesuatu, karena tugas kita semuanya sebagai penyanyi atau pemusik itu menghibur banyak orang. Jadi kalau masalah kesiapan sulit sekali saya terangkan bahwa saya lebih siap hari ini atau kapan, tapi yang jelas kita semua insya Allah siap ya. Akan perform berapa lagu kira-kira yang akan ditampilkan? Kalau berapa lagu tergantung ya, kalau tepuk tangannya banyak. Oke. Oh berarti tergantung yang hadir tepuk tangan. Kalau makin rame makin lanjut terus. Ya tapi biasanya sih kita nih performer, pertanyaannya adalah berapa lama sih kita diberikan waktu. Jadi bukan lagu berapa banyak, tapi lebih ke berapa durasinya yang diberikan kepada kita. Dari situ kita bisa, karena kadangkala obrolan itu sangat diperlukan pada saat perform, sampai akhirnya mungkin tadinya harusnya 10 lagu bisa jadi 7 lagu gara-gara kita bisa berkomunikasi dengan penonton seperti itu. Oke, luar biasa, amazing ya, saya sampai speechless. Waktu yang pertama kali Mama Vina perform di Jazz Gunung Bromo, Jazz Gunung Ijen berarti ya.
Itu apa kesan-kesan pertama yang Mama Vina tangkap dan bisa rasakan di situ pada waktu pertama kali diundang untuk mengisi acara? Senang banget karena itu hal yang sangat berbeda yang selama ini saya jalani gitu kan. Banyak sekali perform saya yang intern, yang open air. Tapi itu sangat berbeda karena kita ada di sebuah gunung, di satu tempat yang sangat berbeda, yang auranya juga sangat beda dan pokoknya asik deh, pokoknya asik banget. Walaupun pada saat itu kita kena hujan, jadi kita mencoba untuk melakukannya di ruangan ya Pak ya. Ya, memang resikonya karena kita selalu menyelenggarakan di tempat terbuka. Iya. Ya memang selalu ada risiko karena cuaca ya, jadi itu. Nah, tapi biasanya kita selalu lanjutkan lagi. Ya. Iya betul. Ya, jadi itu aja. Tapi yang jelas ya Pak Sigit, insya Allah saya mencoba mempersiapkan sesuatu nanti. Oh, ada surprise performance. Ada satu lagu yang mungkin banyak diketahui oleh banyak orang, misalnya lagunya lagu Jawa, tapi Rio Ricardo sebagai dia keyboard, dia akan mencoba untuk dibuat jazz ya gitu katanya gitu, tinggal sayanya nanti yang deg-degan nyanyinya gitu. Karena pakai bahasa Jawa. Oh, itu hal yang baru untuk Mama Vina ya, karena menyanyi di alam terbuka di atas gunung juga pertama kalinya pada waktu di Gunung Ijen tersebut ya, dan itu mengesankan buat Mama Vina untuk ingin lagi memeriahkan acara sekarang di Jazz Gunung Bromo 2020. Mau lagi nanti ya Pak yang di Labuan Bajo ya Pak ya. Udah dari sekarang. Semuanya tangannya begini kalau di Labuan Bajo. Jadi itu aja Pak ya. Okay. Yang jelas kita semuanya pemusik sangat berterima kasih dengan adanya Jazz Gunung ini, karena yang selama ini kita tahu ada Java Jazz, ada jazz yang lain. Ini Jazz Gunung itu sangat berbeda dan saya yakin ini sangat membantu banyak hal-hal yang tidak terbantu di touch dipegang oleh orang lain selain Jazz Gunung ini. Terima kasih ya Pak. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Mama Vina Panduwinata. Mama Vina katanya mungkin pertanyaannya nggak jauh berbeda dengan Bapak Sigit tadi, seperti pertanyaan yang dilemparkan ke Pak Sigit. Tapi dari sudut pandang Bapak Bagas, Mas Bagas, selaku Direktur Utama dari Jazz Gunung Indonesia sendiri, kenapa Jazz Gunung Bromo menjadi yang paling romantis? Kalau menurut Mas Bagas sendiri gimana? Ya, jadi kalau bisa dibilang di sana itu dingin cuacanya tapi hangat gitu. Jadi hangatnya kenapa? Jadi gini, kalau bisa dibayangkan ketika pertunjukan itu tiba-tiba kabut turun, itu bisa jadi kadang-kadang yang main sama yang nonton tuh saling nggak bisa lihat gitu. Jadi benar-benar kayak magis gitu loh suasananya. Tapi tetap hangat karena kita duduknya berdempet-dempetan ya, tadi pakai baju hangat segala macam, suasananya hangat. Jadi itu sih yang bikin Jazz Gunung jadi romantis gitu. Romantis dan lebih kekeluargaan juga mungkin. Betul. Ya, lebih kayak gitu ya. Karena kita juga nggak ada jarak antara penonton sama musisi yang tampil gitu. Jadi benar-benar semuanya itu tanpa batas lah gitu. Jadi interaksinya bisa lebih seru antara yang penampil nanti dengan yang nonton. Bisa mengenal satu sama lain, mungkin ada musisi-musisi yang ada di sana juga ya, musisi-musisi lokal, jadi bisa saling berinteraksi satu sama lain juga, bisa menambah kenalan baru juga. Pasti itu Pak. Relasi. Itu banyak cerita yang pulang dari Jazz Gunung, nikah kayak gitu-gitu. Serius? Itu banyak banget ceritanya. Sering kita share juga tuh. Berarti saya harus ke sana. Berarti saya harus ke sana. Luar biasa, berarti romantisnya dapat ya kalau kayak gitu ya. Baik, udah hampir 1 dekade berjalan ini, sudah lebih dari 1 dekade malah. Jazz Gunung Indonesia ini berkontribusi dengan musik jazz di Indonesia dengan menggelar Jazz Camp Bromo dan Dijamin Jam. Boleh dijelaskan nggak itu apa tuh? Jazz Camp Bromo dan Dijamin Jam. Jadi di tahun ini kita punya Bromo Jazz Camp. Oke. Ya, Bromo Jazz Camp itu kita selenggarakan mulai dari hari Selasa sebelum pertunjukan. Jadi itu akan berlangsung selama beberapa hari sampai di hari H. Nah, Bromo Jazz Camp ini sebetulnya adalah seri kedua dari Jazz Camp yang sebelumnya sudah diselenggarakan di Solo. Itu nanti akan ada coachnya, ada Kevin Yosua bass, Sri Hanuraga piano, dan ada Hansen Arif di drum.
Oke. Nah, dari yang jazz camp seri pertama itu diseleksi menjadi 10 orang yang akan ikut residensi di Bromo Jazz Camp. Nah, tujuannya nanti mereka akan ada apa namanya mentoring private gitu, dan di hari Jumat mereka akan perform langsung di Jazz Gunung. Oh, jadi kayak sebelum mau perform di Jazz Gunung Bromo ada tahapannya dulu juga ya untuk yang ikut Jazz Camp itu ya. Betul. Oh, luar biasa sekali. Berarti ini bisa dikatakan Jazz Gunung Bromo juga peduli terhadap edukasi musik di Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Jazz Gunung Bromo. Kang. Oh, orang Bandung. bentennya anu ieu mah kedah nyarios ku Sunda. Nah ngomong Jawa ya kulo sakit Pak. Jadi fleksibel aja karena Bhinneka Tunggal Ika ya kita. Gimana kumaha Damang? Alhamdulillah Damang. Kumaha persiapanna kangge engke? Enggak gue sakit. Bingung kan. Oh, iya. Di sini bukan majalah Mangle, di sini bukan. Oh iya. Oh iya lupa ya. Karena di sini kebanyakan juga ada yang dari Sunda, justru kebanyakan yang rekan-rekan Ini dari Sunda Elva semua. Singkat Sunda Sadayana Pan. Ya. Mama juga termasuk Sundanya. Cuman penyelenggaranya Jawa. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Ayo tepuk tangan deh atuh. Gimana persiapannya sejauh ini untuk perform di acara Jazz Gunung Bromo 2024 nih? Ini yang kali keberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Kalau buat Gigi sih ya Jazz Gunung pertama kali, tapi kalau Hendy kan Ligro lu ke berapa? Jazz Gunung tahun berapa? Tahun berapa Mas Bagas? Mas Bagas, Hendy tahun berapa ya Ligro? Ya pokoknya Ligro, Hendy kan punya jazz progresif tuh. Oke. Dia Agam sama Agam Adi. Oke. Dia pernah main di apa Jazz Gunung. Ikut memeriahkan Jazz Gunung. Ya, Bujana selain kurator juga kan dia main tahun berapa juga tuh Bujana? Oh berapa kali? Wah curang tuh. Beberapa kali juga. Sekarang grupnya lagi kurang aja tuh. Berarti Mas Arman yang pertama. Ini nggak enak masih gitu. Aduh, Mas nanya. Kan kalau nggak nanya nggak dibayar. Iya sebetulnya Bujana sering cerita ke kita bertiga, ke Hendy, saya, Thomas. Kalau Bujana selesai dari Jazz Gunung. Gimana Bu kemarin Jazz Gunung? Wah asik sih ini asik sih. Jadi udah sering banyak cerita yang keren dari Jazz Gunung sendiri dari Bujana. Terus Hendy juga pernah main sama Ligro. Kalau ditanya gimana gitu perasaan Gigi main di Jazz Gunung ya apa ya so banget ya kita so jazz. Udah gitu namanya tuh itu Gigi Jazz Project lagi. Oh iya. Doang jazz sama lu ya. Gua sama Thomas diam aja. Tapi memang kita pernah punya satu project apa ya gak enak juga sama musisi jazz kalau kita disebut jazz project, tapi paling tidak jazz itu seperti apa sih gitu, wadahnya itu seperti apa. Kita mencoba kebetulan memang yang betul-betul di jazz kan Hendy sama Bujana. Kita mencoba saya dan Thomas beradaptasi terhadap apa sih yang lu jalanin Hen sama Bujana gitu. Terus dikolaborasikan dengan karya Gigi, di aransemen ulang berempat. Ya jadilah Gigi Jazz Project itu gitu. Oh, berarti ada lagu-lagu juga yang sudah duluan populer tapi nanti di jazzkan gitu. Saya maksudnya kira hampir semua di aransemen ulang. Di aransemen ulang. Karena nggak enak ya buat kita, rada berat juga memakai nama Gigi Jazz Project gitu. Kecuali kalau Gigi Band ya udah Gigi adalah Gigi ya, ini seperti kita ini. Tahu, oke. Nah, tapi kan di sini ada Gigi Jazz Project. Kita kayak merasa bertanggung jawab. Ya harus ada sesuatu juga dong gitu kayak gitu. Berarti ada berapa lagu yang mau dimainkan? Seperti Mama Ina bilang, durasi kita dikasih waktu durasi 1 jam ya. 1 jam kayaknya semuanya 1 jam. Jadi ya tergantung. Ya, ntar kita lihat di sana. 1 jam itu biasanya lebih kurang ya, berapa lagu Mas Bagas? 10. Beda tergantung beda-beda beda-beda ya. Kelapa Muda belum tentu 7, bisa aja dia misalnya 4. Karena banyak misalnya improv dan sebagainya gitu. Interaksi beda-beda sama audiens kita juga. tuh berapa ya? 45 kalau nggak salah ya. Hah? Gimana? Jadi cuma song rap udahannya terus. Medley-nya terus sampai 45. Itu kayaknya 1 jam balik. Itu Bujananya terus but. Bujana sama Hendy, gua sama teman tuh diam aja. Ngopi di
Itu berarti dari tanggal 19, 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Solo, Oh, yang panggung solo mereka. Alhamdulillah jiwa Jawa dan sekitarnya. Begitu. Meningkatkan pariwisata dong, membantu pemerintah juga. Alhamdulillah sektor lokal. Apa harapannya dari Mas Arman? Harapannya sih gini, Gigi tuh jadi tahun ini 30 tahun Gigi tuh ulang tahun. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Kalian aja pengumumannya 24 Agustus di Istora. Harga karcis enggak usah. Bukan Mas Bagas sih naik adain. 30 tahun, selama 30 tahun kita berjalan tuh kita banyak banget on stage di festival-festival. Nah, terus beberapa festival jazz pernah mengundang kita. Kalau festival yang seperti biasa mungkin kita di backstage itu ketemu dengan biasanya orangnya itu juga. Itu juga. Nah, dari misalnya dari tahun 90-an Gigi selain Dewa itu selalu tur barengan lah gitu ya. Terus 2000 ketemu itu lagi apa siapa berkembang. Nah, ketika masuk ke dalam satu genre yang baru, kita senangnya adalah di belakang nanti di backstage atau sebelum main tuh akan ketemu dengan teman-teman baru, musisi-musisi baru yang belum pernah kita ketemu. Mungkin Bu Jana sama Hendy bisa mereka tahu. Tapi buat saya sama Thomas ada satu pengalaman baru bahwa musisi-musisi jazz Indonesia baik yang sudah santan ataupun kelapa muda gitu kira-kira. Ya kan santan udah tua. Kelapa muda ya. Kita ketemu di backstage itu buat kita seru gitu. Bisa menambah lagi persaudaraan, pertemanan, obrolan musik yang berbeda. Biasanya kan kalau pemain bass sama pemain bass, kan vokalis gitu kan pemain bass. Nah, itu tuh obrolan-obrolan itu yang biasanya menambah lu lagi dengerin apa. Wah, ini ada baru nih musik gini ya. Oh, gue nggak tahu misalnya. Ya udah, gue dengerin gitu kayak gitu. Itu justru menambah wawasan dan itu yang kita tunggu tuh sebenarnya itunya. Di backstage-nya itu yang buat kita banyak ilmu. Dan yang tadi bisa disampaikan juga, yang sudah disampaikan juga bahwa romantis itu bukan hanya sekedar soal cinta-cintaan, tapi juga justru kekeluargaannya yang terjalin di situ antara musisi yang muda dengan musisi yang sudah late. Boleh juga jadi MC. Emang MC Pak. Thank you Mas Arman Maulana. Mungkin ada Kang. Tadi Akang, sekarang AA. Akang dan AA. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mas Hendy? Cukup. Nggak mau nambah-nambah. Hitung duit aja dia. Manajer deh. Perwakilannya Mas Arman Maulana. Oke, kita langsung ke rekan-rekan dari Akang dan juga Teteh berarti ya. Karena orang Sunda juga Elvis Singers. Boleh di sini juga, boleh di sini juga. Baiknya di mana? Tadi juga ada request dari panitia untuk satu lagu, boleh gitu nggak? Boleh? Boleh di atas dong kalau nyanyi satu lagu. Boleh ya? Teman-teman rekan media boleh ya? Boleh. Lagu perdamaian di Jason ya? Mas Arman juga nanti nyanyi ya? Cek, Bang. Cek. Enak segini ya? Yang pasti repertoire yang menurut kita yang udah familiar sama audiens ya, karena kalau nggak familiar juga jadi audiens juga pasti nggak terhibur entah gitu. Yang pasti yang familiar sama audiens tapi kita sedikit kita rubah-rubah biar masuk sama konsep acaranya gitu sih Mas. Oke, sudah terjawab kan? Mas sudah terjawab kan?